Bab 2, Masa Kecil yang Berbeda. Memasuki tahun 2006, sekitar 8 tahun setelah kelahirannya. Keunikan Arya semakin terlihat jelas. Ia memang bukan anak biasa. Ia lebih suka menyendiri. Sering terlihat termenung jauh menatap Sungai Musi atau langit Palembang yang luas. Namun, ia memiliki ikatan aneh dengan alam, seolah bisa merasakan denyut nadi bumi. Ia sering ditemukan duduk diam di reruntuhan Bukit Siguntang, di antara batu-batu kuno kerajaan Sriwijaya yang lapuk ditelan zaman. Tatapannya kosong, seolah mendengarkan bisikan samar yang tak tertangkap telinga orang lain. Terkadang, saat tangannya menyentuh relief kuno bergambar prajurit atau kapal, ia merasakan gelombang emosi yang kuat, bukan miliknya, melainkan seperti sisa-sisa perasaan dari masa lalu. Pernah ia melihat ukiran seekor gajah dengan belalai terangkat. Dan tiba-tiba ia merasakan kehangatan dan kekuatan yang aneh mengalir melalui dirinya. "Arya, sedang apa nak di sini?" tanya Fatma suatu sore, menemukannya duduk bersila di dekat fondasi batu kuno. Arya kecil mendongak, matanya menerawang. "Bu, batu ini seperti bicara. Katanya dulu di sini ramai sekali. Ada suara gamelan, suara orang tertawa. Getaran-getaran aneh dari tanah selalu ia rasakan lebih kuat daripada orang lain. Terkadang diiringi suara-suara lirih dari masa lalu yang tak bisa ia pahami. Suara denting pedang samar, riuh rendah percakapan dalam bahasa yang asing, atau bahkan isak tangis yang menyayat hati. Ia memiliki daya tarik yang tak wajar terhadap patung, atau ukiran gajah di museum atau buku-buku sejarah. Dan beberapa kali, tanpa disadari, ia menunjukkan kekuatan tak terduga yang membuatnya bingung. Pernah suatu kali, saat bermain di halaman belakang, ia tanpa sengaja menggeser sebuah batu besar yang bahkan ayahnya kesulitan memindahkannya. Batu itu bergemuruh pelan saat bergeser, meninggalkan jejak di tanah. Lain waktu, saat marah karena layang-layangnya putus, ia menghentakkan kaki ke tanah. Kering hingga memunculkan retakan seperti jaring laba-laba. Debu beterbangan di sekitarnya. "Arya, apa yang kamu lakukan?" teriak Harun kaget melihat retakan di tanah. Arya kecil hanya menatap bingung. Ia sendiri tidak mengerti bagaimana itu terjadi. Aku tidak tahu, yah. Aku cuma kesal layang-layangku putus." Keluarganya, yang sederhana dan pekerja keras, mungkin tidak sepenuhnya memahami warisan kuno yang mengalir dalam darah Arya. Mereka hanya menganggapnya sebagai keunikan. Seorang anak kecil yang memiliki imajinasi tinggi dan tenaga yang luar biasa. Di sekolah dasar, Arya sering menjadi bahan ejekan. "Lihat si muka dicakar," seru beberapa teman sekelas sambil menunjuk luka samar di pipinya. "Pasti digaruk kucing jelek." Arya hanya menunduk, merasakan perih di hati. "Itu bukan luka biasa," gumamnya pelan, tapi tak ada yang mendengarnya. Ia merasa berbeda, terasing, dan tidak mengerti mengapa ia memiliki tanda yang membuatnya menjadi sasaran. Namun, di tengah dinginnya perlakuan teman-teman lain, selalu ada satu anak yang datang membelanya. Dia adalah Tiber, anak yang lincah, bersemangat, dan terkadang sedikit urakan. Rambutnya selalu berantakan, dan senyumnya selalu lebar. Suatu siang, saat Arya kembali diejek, Tiber maju dengan dada membusung. "Hei, jangan ganggu Arya," teriak Tiber sambil mendorong mundur anak-anak yang mengejek. "Dia temanku. Lukanya itu sangat keren. Seperti bekas bertarung dengan naga." Arya mendongak, menatap Tiber dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Ber," bisiknya pelan, merasakan kehangatan menjalari hatinya. "Sudah seharusnya," jawab Tiber sambil merangkul bahu Arya. "Lain kali kalau mereka macam-macam, bilang saja padaku. Biar kurasakan juga kerennya luka itu pada mereka." Tiber menyeringai jahil. Di kelas, saat pelajaran sejarah alam, guru menjelaskan tentang berbagai jenis hewan purba. "Anak-anak, tahukah kalian bahwa jauh sebelum gajah yang kita lihat sekarang, ada makhluk yang jauh lebih besar dan perkasa? Mereka disebut mammoth." Jelas Bu Siti sambil menunjukkan gambar mammoth berbulu tebal di papan tulis. Mata Arya langsung terpaku pada gambar itu. Ia merasakan getaran familiar yang membuatnya merinding.
Seolah kata, mamot, memanggil sesuatu yang telah lama tertidur di dalam dirinya. Ia menatap gambar gajah purba dengan gading melengkung panjang itu. Dan tiba-tiba ia merasa ada hubungan yang tak terucap. Sebuah memori samar yang terasa begitu dekat namun tak dapat ia raih. Ia merasakan deja vu yang kuat, seolah pernah melihat makhluk itu sebelumnya, bukan hanya di buku. Malamnya, Arya bermimpi tentang padang rumput luas yang diguncang oleh langkah kaki raksasa dan lengkingan yang memekakan telinga. Ia melihat siluet besar berbulu berjalan di bawah cahaya bulan. Dan ia merasa aman, terlindungi. Seolah makhluk itu adalah bagian dari dirinya. Terbangun dari mimpi itu, Arya merasakan kehangatan yang aneh di dadanya, seolah mimpi itu nyata.